Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Kali ini saya mau bikin reading series, yaitu zodiac series. Jadi nanti akan ada 12 video per zodiak, dimana di dalam zodiak masing-masing itu nanti akan ada pembacaan tentang karir, finansial, asmara, dan kesehatan. Oke, jadi nanti teman-teman silahkan langsung pilih di video mana zodiak kalian. Jika kalian menggunakan western astrologi atau kalian menggunakan zodiak barat, silahkan pilih menurut sun sign. Jika kalian menggunakan Vedic astrologi, silahkan pilih berdasarkan rising atau ascendant sign kalian. Oke, sampai jumpa di video series untuk masing-masing zodiak. Bye bye. Halo sahabat-sahabat Ariesku. Di video kali ini saya mau reading khusus untuk teman-teman yang berzodiak Aries. Oke, saya akan langsung shuffle. Jadi ini nanti bukan pilih kartu, tapi pembacaannya langsung tentang karir, finansial, asmara, dan kesehatan untuk teman-teman yang berzodiak Aries. Oke, yang pertama kita baca dulu tentang karir untuk teman-teman Aries. Di sini ada Judgment dan juga di Empress. Oke. Jadi karir atau aspek karir untuk teman-teman Aries dalam waktu dekat ini akan ada penilaian kepada kinerja kalian. Jadi mungkin orang-orang di sekitar kalian, relasi kerja kalian, entah itu atasan, entah itu teman kerja kalian, entah secara langsung atau tidak langsung disampaikan atau tidak disampaikan, tapi mereka akan mengevaluasi kinerja kalian gitu. Jadi kinerja kalian itu akan diawasi, akan diamati, dan akan dievaluasi. Nah, oleh karena itu teman-teman Aries harus memberikan upaya optimal, menunjukkan kapabilitas kalian. Kalau sebelumnya mungkin kalian nyantai-nyantai, ada project atau ada kerjaan kalian nyantai-nyantai, nah kali ini kalian disarankan untuk lebih proaktif, lebih rajin lagi, nggak nunda-nunda pekerjaan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kalian dengan sebaik-baiknya gitu. Karena evaluasi ini nanti akan sangat mempengaruhi masa depan atau jenjang karir kalian ke depannya gitu. Karena mungkin kamu tidak menyadarinya, tetapi orang-orang di sekitarmu tuh sebenarnya sedang mengamatimu gitu. Mereka sedang melihat kinerjamu sehari-hari itu, kemampuanmu juga, etos kerjamu juga. Jadi meskipun kamu merasa sedang tidak diawasi, sedang tidak ada siapapun, tapi sebenarnya kamu amat sangat dinilai, amat sangat dilihat. Jadi banyak penilaian, banyak evaluasi yang sebenarnya itu ditujukan ke kamu gitu. Jika kamu memberikan upaya terbaik, jika kamu mengeluarkan segala potensimu di dalam pekerjaan, maka evaluasi tersebut akan bermanfaat, entah untuk kenaikan jabatan kamu, mungkin, atau untuk bonus tahunan kamu. Pokoknya jika kamu memberikan upaya terbaikmu, kamu menunjukkan kemampuanmu, skillmu, maka kamu juga yang akan mendapatkan manfaatnya gitu. Karena evaluasi ini nanti akan hasilnya bagus gitu. Oh ternyata orang ini kinerjanya bagus gitu. Jadi mereka yang mengevaluasimu, yang diam-diam mengamatimu itu akan memberikan penilaian yang baik. Nah, penilaian baik ini nanti akan memberikan manfaat juga buat karirmu ke depannya gitu. Nah, sebaliknya jika kamu malas-malasan, kamu kerja biasa adanya, kerja datang ngopi, udah nggak peduli sama tugas dan tanggung jawab kamu, maka dari penilaian itu juga akan memberikan efek negatif buat kamu. Oh ternyata orang ini kalau nggak ditungguin, kalau nggak ada orang, dia kerjanya seenak-enaknya gitu, dia kerjanya seadanya. Nah itu juga akan memberikan atau merugikan kamu sendiri gitu. Jadi di saat-saat ini kalian teman-teman Aries, terutama di dalam pekerjaan kalian, disarankan untuk lebih
lebih rajin lagi, lebih aktif lagi, lebih proaktif dalam pekerjaan kalian gitu, melakukan semua proyek kalian, pekerjaan kalian itu dengan sebaik-baiknya. Karena sebenarnya tanpa kamu sadari, kamu ini selalu atau terutama di waktu-waktu ini kamu tuh sangat diamati. Itu kamu mungkin juga kalau itu hasilnya negatif, kamu akan jadi bahan pembicaraan di belakang gitu. Kamu akan diomongin atau digosipin di belakang karena kinerjamu. Sebaliknya kalau kinerjamu baik, kamu pun juga akan dibicarakan yang baik-baik aja oleh orang-orang di sekitarmu gitu. Terutama untuk teman-teman yang sedang mengejar jenjang karir, maka waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang kritis, waktu-waktu yang urgent untuk bisa mengoptimalkan pekerjaanmu gitu. Oke? Itu untuk karir teman-teman Aries. Jadi kalian di waktu-waktu ini harus benar-benar kerja yang optimal, kerja yang baik karena banyak mata yang sedang mengawasimu. Ibaratnya tuh gitu, oke? Itu tadi dia aspek karir untuk teman-teman Aries. Kita menuju ke aspek finansial. Oke, kita menuju ke aspek finansial untuk teman-teman yang berzodiak Aries. Kita lihat bagaimana finansial kalian. Di sini ada 7 pentacle dan 5 pentacle. Oke. Jadi teman-teman Aries, di waktu-waktu ini kalian disarankan untuk tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang sekiranya tidak memberikan manfaat, atau kalian harus waspada untuk hal-hal yang impulsif, pembelian barang-barang atau pengeluaran yang sebenarnya itu tidak kalian butuhkan gitu. Jadi kalian harus mindful, harus sadar dengan semua pengeluaran kalian gitu. Jangan mudah tergoda entah itu flash sale, entah itu promo gitu. Sekiranya itu tidak kalian perlukan, ya nggak usah dibeli gitu. Jika kalian bisa tanpa barang itu, misalnya udah jangan beli dulu gitu loh. Terutama di waktu-waktu ini kalian disarankan untuk berhemat, disarankan untuk benar-benar ketat dengan cash flow kalian, karena ada kecenderungan besar pasak daripada tiang untuk waktu-waktu ini gitu. Sebenarnya penghasilan kalian itu cukup untuk kebutuhan primer kalian gitu. Tapi jika kalian merembet-merembet ke tersier, impulsif beli barang-barang yang sebenarnya itu tidak kalian butuhkan saat ini, ya akan kurang gitu penghasilan kalian gitu. Jadi bagaimana income kalian itu bisa cukup atau bahkan bisa untuk nabung gitu. Jadi teman-teman Aries ini disarankan untuk benar-benar mengatur cash flow kalian, arus keluar masuk keuangan kalian supaya tidak sengsara di belakang gitu. Ibaratnya gini, misalnya gajian tanggal 1 gitu, karena baru gajian kalian gak mindful, kalian gak ketatin itu cash flow kalian, terus kalian impulsif awal bulan hedon gitu. Nah ternyata di akhir bulan kalian benar-benar ngenes. Jangan sampai kayak gitu. Karena tidak terlihat ada rezeki besar yang akan datang. Jadi pemasukan kalian itu akan sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalian harus ketatin itu namanya cash flow atau arus keluar masuk uang kalian gitu. Jadi gimana supaya penghasilan segitu tuh cukup sampai kalian gajian lagi gitu. Gampangnya tuh gitu. Jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang sebenarnya tidak kalian butuhkan gitu. Karena kalau kalian tidak waspada, kalian boros, kalian hedon di depan atau hedon waktu gajian, kemungkinan besar kalian nanti akan kesusahan waktu akhir bulan gitu. Setidaknya mau makan yang agak enak aja susah gitu. Nah jangan sampai kayak gitu. Gimana di awal bulan sama akhir bulan itu biar bisa stabil gitu, sama-sama tetap enak. Jangan hedon di depan, jangan impulsif, jangan ya intinya jangan menghambur-hamburkan uang ketika kalian punya uang gitu. Jadi waktu kalian punya uang tuh ya sebaiknya ditabung gitu. Penuhi kebutuhan kalian tuh sewajarnya aja, kebutuhan-kebutuhan primer yang sekiranya itu memang harus kalian penuhi. Jangan berlebihan, jangan impulsif dalam pengeluaran, supaya kalian nggak sengsara di belakang gitu, supaya kalian nggak ngenes nanti waktu akhir bulan. Jadi biar cukup 1 bulan kebutuhan kalian tuh bener-bener biar cukup, tidak senang-senang di depan kemudian susah-susah di belakang gitu. Oke?
Jadi itu aspek finansial untuk teman-teman Aries. Kalian jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang sekiranya murah tapi sebenarnya kalian nggak butuhin. Jangan, tapi benar-benar ketatin, benar-benar disiplin keuangan kalian itu harus kalian jaga terus kedisiplinannya supaya finansial atau income atau penghasilan kalian yang segitu tuh cukup untuk kebutuhan primer kalian. Jangan sampai kebutuhan primer sama menabung justru malah keteteran gara-gara kalian impulsif atau membeli barang-barang yang kelihatannya murah padahal sebenarnya itu adalah trik market. Jadi jangan sampai kalian impulsif, oke? Itu aspek finansial untuk teman-teman Aries. Nah, kita langsung menuju ke aspek asmara. Oke, kita menuju ke aspek asmara untuk teman-teman yang berzodiak Aries. Kita lihat bagaimana kondisi asmara kalian. Ada Six Pentacle dan Nine of One. Oke. Jadi untuk aspek asmara bagi teman-teman yang berzodiak Aries adalah hormati dirimu, hormati dia, pasanganmu atau orang-orang di sekitarmu untuk yang single, supaya keharmonisan social relationship itu terjaga gitu. Jadi hormati orang lain selayaknya kamu ingin dihormati gitu. Pun juga kamu harus menghargai dirimu sendiri, mengapresiasi dirimu sendiri agar orang lain tahu nilai dirimu gitu. Jadi bagaimana kamu memperlakukan dirimu itu adalah bagaimana kamu mengajari orang lain untuk memperlakukanmu gitu. Ketika kamu menghargai dirimu, maka orang lain pun akan segan jika mau menyakitimu gitu. Ketika kamu sendiri tidak mengapresiasi dirimu, ketika kamu sendiri tidak menghargai dirimu sendiri, maka orang lain pun akan mudah untuk menyakiti kamu gitu. Jadi teman-teman di area sini disarankan untuk menghargai dirimu sendiri gitu, supaya orang lain itu juga akan menghargaimu sebagaimana nilai diri yang kamu tunjukkan ke mereka gitu. Juga kamu harus menghormati orang lain selayaknya kamu ingin dihormati. Jadi tentang relationship ini yang saat ini perlu menjadi fokus utama bagi teman-teman Aries adalah kamu harus menghormati, kamu harus menghargai, mengapresiasi dirimu sendiri dan orang lain agar tidak ada konflik atau kerumitan di dalam social relationship itu gitu. Jadi intinya kamu harus menghargai dirimu sendiri agar kamu tidak sembarangan disepelekan atau disakiti orang lain gitu. Kamu harus bisa menjaga dirimu sendiri agar orang lain itu juga tidak dengan mudahnya menyakiti kamu gitu. Kamu harus menghormati dan menghargai dirimu sendiri. Juga kamu harus menghargai mereka supaya mereka pun juga akan menghargai kamu gitu. Intinya ini adalah tentang keharmonisan hubungan baik tentang dengan pasanganmu untuk teman-teman yang sudah memiliki hubungan atau sudah punya pasangan, dan untuk teman-teman yang single kamu juga harus menghormati orang-orang di sekitarmu agar tidak ada konflik, agar keharmonisan dengan lingkungan di sekitarmu itu tetap terjaga gitu. Oke? Itu tentang asmara bagi teman-teman Aries. Intinya adalah tentang penghargaan dan penghormatan atau apresiasi. Oke? Kita akan langsung menuju ke aspek terakhir untuk teman-teman Aries, yaitu aspek kesehatan. Oke, kita akan membaca aspek kesehatan untuk teman-teman Aries. Kita lihat bagaimana kesehatan kalian. Ada The Hermit, sama satu lagi adalah The Sun. Oke, jadi untuk kesehatan teman-teman Aries ini bisa meliputi kesehatan mental dan kesehatan fisik gitu. Kamu disarankan untuk menghindari hal-hal yang sekiranya bisa merugikan dirimu sendiri gitu. Hindari hal-hal yang bisa membahayakan kesehatanmu gitu. Kurangi paparan negativity yang sekiranya bisa mempengaruhi kesehatanmu. Ini bisa tentang membuat batasan dengan orang-orang yang kamu tahu bahwa dia itu toksik.
Bisa juga menghindari paparan dengan media sosial karena mungkin kamu akhir-akhir ini terlalu banyak tenggelam dalam media sosialmu sehingga kamu lupa memperhatikan kondisi realmu, karena itu juga sangat mempengaruhi kondisi mentalmu gitu, terasa penuh gitu kalau kita ini tidak puasa media sosial gitu. Jadi intinya kesehatan untuk teman-teman Aries adalah hindari dan kurangi hal-hal yang sekiranya kamu tahu bahwa itu akan merugikan kesehatanmu gitu. Bisa menghindari orang-orang yang membawa pengaruh buruk ke kamu, bisa menghindari bad habit atau kebiasaan-kebiasaan yang sekiranya itu juga membahayakan kesehatanmu, atau bisa juga kurangi paparan media sosial dalam keseharianmu gitu. Karena sebenarnya aspek kesehatan ini baik-baik aja buat kamu, asalkan kamu bisa mengatur dirimu sendiri, asalkan kamu bisa memanajemen dirimu sendiri supaya rutinitasmu sehari-hari itu terhindar dari hal-hal yang akan membahayakan dirimu sendiri gitu. Jadi kebiasaan begadang mungkin, kebiasaan makan junk food, kebiasaan rebahan tapi tetap mainan HP sampai tengah malam, terus kebiasaan gibah dengan orang-orang yang toksik. Nah, itu semua harus kamu hindari, harus kamu kurangi agar kesehatanmu itu bisa optimal, bisa prima, dan kamu bisa menjalankan rutinitas sehari-hari gitu. Karena kalau kita sehat, badan atau fisik dan mental, maka kita pun juga akan lebih mudah menjalani kehidupan kita gitu. Oke? Jadi itu aspek kesehatan untuk teman-teman Aries. Intinya kalian harus memanajemen diri kalian sendiri untuk membuat batasan, untuk disiplin pada aturanmu sendiri, mengurangi hal-hal yang sekiranya membawa pengaruh buruk untuk dirimu sendiri gitu, agar kesehatanmu bisa prima gitu. Oke? Saya kira cukup untuk teman-teman yang berzodiak Aries, tadi mulai dari karir, keuangan, love life atau relationship, dan juga kesehatan. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir, semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.